Pada 21 Mei 1968, sebuah kapal selam nuklir Amerika yang membawa 99 awak mengirimkan pesan rutin. Tidak ada kepanikan, tidak ada kode darurat. Hanya laporan posisi biasa di tengah Samudra Atlantik. Beberapa jam kemudian, kapal itu menghilang, tanpa ledakan terdengar, tanpa sinyal distres, tanpa saksi. Yang tersisa hanyalah keheningan laut dalam dan keluarga yang menunggu kabar yang tak pernah datang. Namanya USS Scorpion, dan hingga hari ini penyebab pastinya masih menjadi perdebatan. USS Scorpion adalah kapal selam kelas Skipjack, bagian dari armada nuklir Amerika di masa Perang Dingin. Ia dirancang untuk bergerak cepat, senyap, dan mematikan. Reaktornya memungkinkan berlayar berbulan-bulan tanpa muncul ke permukaan. Di era persaingan dengan Uni Soviet, kapal seperti ini adalah simbol dominasi bawah laut. Namun, sebelum pelayaran terakhirnya, Scorpion dilaporkan memiliki beberapa masalah teknis yang belum sepenuhnya diperbaiki. Beberapa laporan menyebutkan, sistem torpedo dan mekanisme keselamatan Scorpion tidak sepenuhnya optimal sebelum keberangkatan. Program perawatan besar ditunda demi kebutuhan operasional. Dalam dokumen internal, ada catatan tentang keterbatasan sistem darurat. Namun kapal tetap diberangkatkan. Di masa Perang Dingin, kesiapan tempur sering lebih diprioritaskan dibanding kesempurnaan teknis. Scorpion sedang dalam perjalanan kembali ke pangkalan di Norfolk setelah operasi di Mediterania. Jalurnya melewati Atlantik Utara. Tidak ada laporan ancaman langsung. Tidak ada pertempuran terbuka. Namun wilayah tersebut adalah zona aktif pemantauan bawah laut antara Amerika dan Soviet. Laut dalam menyimpan lebih dari sekadar air. Ia menyimpan rahasia militer. Setelah pesan rutin terakhir, Scorpion tidak pernah menghubungi kembali. Jadwal komunikasi berikutnya terlewat. Angkatan Laut awalnya mengira ada gangguan teknis biasa. Namun jam berubah menjadi hari. Hari berubah menjadi minggu. Dan kapal selam itu tidak muncul. Operasi pencarian laut dalam pun dimulai. Kapal, pesawat, dan sistem hidroakustik dikerahkan. Angkatan Laut menggunakan jaringan sensor bawah laut untuk mendeteksi kemungkinan implosi. Beberapa analis kemudian menemukan sinyal akustik yang konsisten dengan ledakan internal atau runtuhnya lambung akibat tekanan ekstrim. Berbulan-bulan kemudian, bangkai Scorpion ditemukan di kedalaman lebih dari 3.000 meter. Lambungnya terbelah. Bagian depan dan belakang terpisah. Tekanan laut dalam bisa menghancurkan baja seperti kaleng tipis. Namun, pola kerusakannya menimbulkan pertanyaan baru. Salah satu teori menyebut, torpedo internal aktif secara tidak sengaja dan meledak di dalam tabungnya sendiri. Teori lain menyebut, baterai torpedo mengalami overheating. Jika benar, ledakan internal kecil bisa memicu reaksi berantai fatal di kedalaman ekstrim. Karena konteks Perang Dingin, muncul spekulasi bahwa Scorpion mungkin terlibat insiden dengan kapal selam Soviet. Namun tidak ada bukti publik yang mendukung klaim ini. Pemerintah Amerika tidak pernah secara resmi menuduh adanya serangan. Investigasi resmi akhirnya menyimpulkan bahwa penyebab paling mungkin adalah kegagalan mekanis atau ledakan internal. Namun, laporan akhir tidak menyebutkan satu penyebab pasti. Kata yang digunakan adalah most probable, bukan kepastian. 99 awak tidak pernah kembali. Bagi keluarga, misteri ini lebih dari sekadar laporan teknis. Tanpa jawaban pasti, tidak ada penutup emosional yang utuh. Hanya batu nisan simbolis dan laut yang terlalu dalam untuk disentuh. Hingga kini,
USS Scorpion tetap menjadi salah satu misteri besar laut dalam modern. Bukan karena monster, bukan karena UFO, tapi karena teknologi canggih pun bisa gagal. Dan laut dalam tidak pernah memberi kesempatan kedua. Di kedalaman ribuan meter, kebenaran mungkin sudah hancur bersama baja yang runtuh dalam sepersekian detik.